Oke, pernah kebayang nggak? Ada perusahaan yang tadinya jago banget jualan minuman, tiba-tiba banting setir, mau jualan daging. Nah, ini bukan cerita fiksi loh. Ini yang terjadi sama Tiguk. Hari ini kita bakal bedah tuntas kasus super menarik ini. Tapi bukan dari kacamata pengamat biasa ya. Kita akan lihat dari sudut pandang seorang investor yang lagi cari celah. Biar nggak bingung sama teka-teki TGUK ini, kita bakal kupas lewat 5 poin utama. Pertama, kita lihat dulu segila apa sih perubahan bisnisnya. Kedua, kita intip angka-angka di balik harganya yang naik turun kayak roller coaster. Ketiga, siapa sih otak di balik semua manuver ini? Keempat, kita timbang-timbang, ini cuma spekulasi sesaat atau emang visi jangka panjang? Dan yang paling penting, kelima, setelah tahu semua ini, langkah Anda selanjutnya apa? Oke, kita mulai aja langsung. Nah, ini dia nih, jantung dari ceritanya. Coba bayangin deh, warung kopi langganan Anda yang setiap pagi Anda datangi, tiba-tiba pasang pengumuman. Mulai besok kami berhenti jual kopi, kami mau bangun pabrik baja. Gila kan? Nah, kira-kira sebesar itulah skala perubahan yang lagi kita bahas di TGUK. Ini bukan sekedar inovasi produk ya, ini lompatan kuantum ke industri yang sama sekali beda. Lihat deh, di sisi kiri, itu dunia yang kita semua tahu. Minuman boba, lifestyle anak muda, pokoknya seru-seruan. Tapi lihat ke kanan, itu masa depan yang mau mereka bangun. Pabrik daging beku, gudang pendingin, rantai pasok. Ini bukan lagi soal ganti rasa minuman, ini ganti dunia. Dari bisnis yang ngejar hype dan branding ke konsumen, jadi bisnis yang fokusnya ke efisiensi produksi dan distribusi. Beda banget kan permainannya? Oke, disinilah insting investor kita harus main. Kenapa? Karena TJUK ini seolah-olah punya dua cerita yang saling bertentangan. Cerita pertama itu datang dari pasar, dari pergerakan harga sahamnya. Cerita kedua datang dari dalam perusahaan, yaitu laporan keuangannya. Nah, yuk kita sandingkan dua cerita ini. Cerita yang pertama ini, wah isinya euforia banget. Harga sahamnya terbang, sampai kena ARA, auto reject atas. Buat yang belum tahu, ARA itu ibaratnya rem darurat dari bursa, karena saking banyaknya orang yang mau beli, harganya nggak boleh naik lebih tinggi lagi hari itu. Gila kan? Dan pemicunya cuma satu, berita soal akuisisi. Tapi coba sekarang kita tutup dulu grafik harga saham yang hijau merona itu. Kita buka rapor asli perusahaannya, yaitu laporan keuangan. Dan ceritanya langsung berbalik 180 derajat. Di balik hingar-bingar pasar, kenyataannya pahit. Perusahaan ini masih bakar duit, rugi puluhan miliar. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya sebagai investor. Cerita mana yang mau kita percaya? Cerita pasar yang penuh harapan, atau cerita laporan keuangan yang penuh kenyataan? Jangan-jangan pasar melihat sesuatu yang belum kelihatan di angka? Oke, biar jelas kita bongkar jeroannya. Kita lihat metrik valuasinya. Angka-angka ini ngomongnya belakangan banget. PE ratio-nya minus, artinya ya perusahaannya belum untung jadi nggak ada laba yang bisa dihitung. Simple, PBV-nya 6,63 kali, ini artinya pasar rela bayar lebih dari 6 kali lipat dari nilai aset bersih perusahaan. Anda bayar 6.000 buat aset yang nilainya cuma 1.000. Kenapa? Karena harapan, dan betanya hampir 2, ini artinya pasang sabuk pengaman Anda kencang-kencang. Kalau pasar naik atau turun 1%, saham ini bisa gerak 2%, super volatile. Jadi jelas ya ini bukan buat yang lemah jantung. Terus, kenapa dong pasar bisa seoptimis itu padahal rapornya merah? Nah, jawabannya ada di babak baru perusahaan ini. Ada satu kali plot twist besar yang jadi bensin utama buat semua kenaikan harga ini. Dan ini dia pemeran utamanya. Visionary Capital Global, sebuah perusahaan dari Singapura. Poin penting yang harus Anda catat, mereka datang bukan buat nerusin bisnis boba, sama sekali bukan. Mereka melihat TGUK ini cuma sebagai cangkang kosong, sebuah kendaraan yang sudah terdaftar di bursa, untuk dimasukin bisnis baru yang menurut mereka potensinya jauh lebih besar. Dan lihat, mereka nggak main-main. Dengan kepemilikan hampir 60%, mereka sekarang adalah nahkodanya, punya kendali penuh. Mereka bisa ganti direksi, rombak bisnis, putar haluan 180 derajat sesuka mereka. Nah, investor retail seperti kita, ya posisinya sekarang jadi penumpang aja, ikut kemana kapal ini dibawa. Nah, ini bagian yang paling krusial buat Anda sebagai investor retail. Perhatikan baik-baik, si pengendali baru ini masuk di harga 66 per lembar. Sementara di pasar harganya diperdagangkan di 137. Lihat jaraknya, jauh banget. Artinya apa? Artinya, si investor besar ini punya bantalan atau margin of safety yang tebal banget. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau sampai harganya anjlok, kira-kira siapa yang paling panik?
Ini dilema yang harus Anda pikirkan matang-matang. Oke, jadi kita sampai di persimpangan jalan. Ini dilema utama buat semua investor yang lirik saham ini. Anda ini lagi ikut-ikutan main di gelembung spekulasi yang bisa pecah kapan aja? Atau Anda benar-benar percaya sama visi jangka panjang yang dibawa sama pengendali baru ini? Biar kita bisa ngukur seberapa mahal sih harapan pasar ini, kita pakai alat ukur namanya PBV atau Price to Book Value. Gampangnya gini, book value atau nilai buku itu ibaratnya harga perusahaan kalau semua asetnya dijual hari ini, terus dikurangi semua utangnya. Nah, PBV itu ngasih tahu kita berapa kali lipat harga yang kita bayar di pasar dibanding nilai bersih perusahaan itu. Dan lihat perbandingannya, jomplang banget. Rata-rata perusahaan di industri sejenis itu dihargai cuma 1-2 kali nilai bukunya. Wajar, Tegu Ugak lebih dari 6 kali lipat. Ini artinya pasar udah nggak ngelihat Tegu Ugak sebagai perusahaan minuman lagi. Mereka menilainya seolah-olah ini perusahaan teknologi dengan potensi pertumbuhan gila-gilaan. Intinya, pasar sudah bayar lunas untuk sebuah cerita sukses yang bahkan belum ada bab pertamanya. Sebagai mentor, tugas saya bukan untuk ngasih tahu Anda harus beli atau jual. Tugas saya adalah nunjukin dua sisi koin ini. Sisi pertama, kacamata bullish atau si optimis. Mereka lihat ini sebagai tiket emas untuk ikut dalam cerita turnaround yang legendaris. Sisi kedua, kacamata bearish atau si pesimis. Mereka bilang, tunggu dulu, harganya udah kemahalan. Ini spekulasi murni yang belum ada buktinya. Oke, kita udah bongkar mesinnya, kita udah lihat jeroannya, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Terus kita harus gimana? Apa game plan-nya? Yuk kita susun langkah-langkah praktisnya. Ini adalah poin yang harus Anda tanamkan dalam pikiran. Penting banget. Kalau Anda masih mikirin TGU dari berapa cup boba yang laku, Anda salah total. Lupakan boba. Mulai detik ini, satu-satunya metrik yang penting adalah berapa ton daging yang bisa mereka olah dan mereka jual. Titik. Jadi, kalau Anda memang serius mau masuk atau sekedar memantau saham ini PR Anda. Ada 4 hal yang wajib Anda pantau terus-menerus. Pertama, progres pabriknya di Gunung Putri. Udah sampai mana? Kedua, ada nggak angka kapasitas produksinya? Berapa ton per bulan? Ketiga, gimana efisiensi rantai pasok dinginnya? Dan keempat, yang paling dasar, mereka laporin keuangan tepat waktu nggak? Nah, 4 poin ini adalah rapor sesungguhnya yang bakal nentuin cerita ini jadi kenyataan atau cuma jadi dongeng. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Masa depan TGUK itu ada di gelas boba atau di kotak daging beku? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib uang Anda di saham ini. Ingat ya, prinsip utama investasi saham turnaround seperti ini adalah kita tidak membeli apa yang sudah terjadi, kita membeli janji akan apa yang akan terjadi. Kita bertaruh pada eksekusi di masa depan. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Seberapa besar kepercayaan Anda pada eksekusi mereka? Coba direnungkan.